Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai stuttering. Apa itu stuttering? Tapi sebelum ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo, perkenalkan nama aku Hairunisa Hilmi Syafikoh dengan NIM akhir 125. Perkenalkan, nama aku Devi Indah Amalia dengan NIM akhir 133. Dan aku Anissa Siti Fadilah dengan NIM akhir 137. Halo, nama aku Yelwani Hafsah Salsabila dengan NIM 2350181142. Teman-teman semua, nama aku Ayuni Sintia Dewi dengan NIM akhir 145. Perkenalkan, nama aku Muhammad Haikal Sjalud Firesta dengan NIM akhir 140. Yang pertama ada definisi stuttering. Menurut Diagnostic and Statistical Manual 4 atau DSM-4 tahun 1994, istilah stuttering digolongkan ke dalam kategori diagnosa gangguan komunikasi. Stuttering adalah gangguan komunikasi yang ditandai dengan seringnya pengulangan atau perpanjangan suara atau suku kata. Kata-kata yang terputus seperti ada jeda dalam kata-kata yang diucapkan. Perkataan yang terkesan panjang lebar sebagai upaya dalam mengganti kata-kata yang bermasalah, serta kata-kata yang dihasilkan tampak adanya tekanan fisik ketika diucapkan atau disebut gagap. Nah, gagap adalah berbicara dengan gangguan yang tidak disengaja atau pemblokiran bicara. Dengan pengulangan spasmodik atau perpanjangan suara vokal, gagap digunakan secara bergantian. Ini adalah gangguan ritme bicara, di mana aliran bicara tidak lancar. Kontinuitas speech dapat terganggu oleh kejang pada otot yang mengontrol bicara. Baik, yang selanjutnya ada alasan atau faktor-faktor penyebab stuttering. Pada bagian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pertumbuhan pada anak, lalu yang kedua ada gangguan neurogenik. Nah, pertumbuhan pada anak itu seorang anak yang masa tumbuh kembangnya terhambat, kemungkinan besar beresiko terkena gagap. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan perkembangan otak anak. Ketika seseorang anak tumbuh kembangnya terganggu, maka otak anak tersebut mengalami gangguan. Hal tersebutlah yang menyebabkan sistem motorik bicara anak juga mengalami gangguan. Lalu yang kedua, gangguan neurogenik. Gangguan neurogenik ini merupakan masalah kemampuan komunikasi yang disebabkan oleh gangguan pada otak sebagai pusat kendali utama yang berdampak pada penghantaran sinyal pada sistem saraf dan motorik pada otot. Bagian otak yang paling berpengaruh terhadap kemampuan linguistik seseorang manusia adalah otak besar. Gangguan ini terjadi karena adanya gangguan pada otak dan beberapa saraf yang terlibat dalam kemampuan berbicara. Biasanya ini terjadi karena kondisi kesehatan terganggu karena trauma, stroke, atau cedera pada otak dan saraf. Yang ketiga, genetik atau turunan. Jika dalam sebuah keluarga ada yang memiliki riwayat gagap, kemungkinan besar sekitar 60% seseorang dapat mengidap gagap karena adanya hubungan darah yang kental dengan penderita gagap. Tekanan yang muncul dari keluarga, termasuk harapan tinggi dari orang tua, dan dapat memperburuk gagap yang diderita. Karena gagap merupakan gangguan bicara yang sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetis. Bagi seseorang yang memiliki kerabat atau anggota keluarga yang menderita stuttering, ternyata beresiko mengidap gangguan yang sama. Kelainan genetik tersebut dapat mempengaruhi pusat bahasa yang ada pada otak. Bahkan menurut peneliti terbaru yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Amerika menyebutkan bahwa gagap merupakan kelainan bicara yang disebabkan oleh kelainan mutasi gen. Lalu yang keempat, adanya tekanan dari orang tua atau keluarga. Munculnya gangguan berbicara berupa gagap biasanya juga disebabkan oleh tekanan dari orang tua atau keluarga yang memiliki harapan tinggi terhadap anak-anaknya untuk segera lancar dalam berbicara. Pada masa anak-anak,
mulai belajar berbicara sangat wajar ketika cara berbicara anak tergagap karena mereka sedang belajar memahami apa yang mereka dengar. Baik, selanjutnya ada cara untuk mengatasi stuttering. Metode berikut mungkin efektif digunakan oleh orang tua dengan anak kooperatif yang ingin berhenti gagap, seperti halnya perilaku bermasalah lainnya. Orang tua mungkin harus meningkatkan motivasi dengan beberapa kerjasama, mencoba satu metode selama beberapa minggu untuk menilai keefektifannya, dengan membaca sumber-sumber asli dan dengan penilaian, yang mana yang mungkin cocok untuk anak mengidap stuttering. Nah, yang pertama ada metode kelembutan suara. Dalam precision fluency shaping, mendorong anak-anak untuk memperlambat bicara mereka dan memulai setiap suku kata dengan lembut. Idealnya adalah untuk tidak menutup paksa katup tenggorokan atau lipatan vokal yang mengganggu kelancaran bicara. Yang kedua, ada metode bicara cepat. Ada banyak metode berdasarkan bicara cepat yang merupakan cara tertua untuk meningkatkan kegagapan. Anak-anak diperlihatkan bagaimana berbicara dengan cara yang berirama. Dan yang terakhir, ada metode pidato. Metode pidato adalah salah satu pendekatan yang dapat membantu anak-anak mengatasi stuttering atau gagap. Metode ini melibatkan latihan berbicara secara teratur dengan teknik-teknik khusus yang dirancang untuk meningkatkan kelancaran bicara. Cara mencegah stuttering. Apa aja ya? Disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama yaitu membuat suasana tenang. Tentu saja ya teman-teman, ketika suasana rumah tenang dan nyaman, anak akan merasa aman saat berbicara. Dan jangan lupa, pastikan anggota keluarga lain juga bicara dengan tenang. Yang kedua, menjaga kontak mata. Berikan perhatian penuh kepada anak dengan menjaga kontak mata mereka saat sedang berbicara. Jadi kita fokus terhadap kontak mata ketika kita berbicara, kita menjaga kontak mata kita dengan anak atau mereka yang terkena stuttering. Nah, hal ini ternyata akan membuat mereka merasa didengarkan dan dihargai. Yang ketiga yaitu latihan rutin terapi wicara. Nah, meskipun stuttering ini seringkali hilang sendiri seiring perkembangan anak, latihan bicara rutin ini dengan terapi speech delay dapat membantu anak cepat pulih jika mereka masih mengalaminya. Yang keempat, hindari perhatian berlebihan. Hindari memberikan terlalu banyak perhatian pada masalah gagap anak karena hanya akan membuat mereka merasa malu atau cemas yang dapat memperburuk kondisi gagapnya. Yang kelima, memberikan waktu untuk berbicara. Biarkan anak menyelesaikan apa yang ingin mereka katakan tanpa terburu-buru. Tawarkan waktu yang cukup agar mereka dapat mengekspresikan diri dengan nyaman. Selanjutnya, di sini ada laporan kasus mengenai stuttering atau gagap. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun mulai gagap dan cukup sering mengulangi bunyi pertama dalam sebuah kata. Konsultasi dilakukan setelah 2 minggu kegagapan berlanjut. Orang tua telah mencoba membantu anak itu berhenti dengan memintanya mengulangi kata dengan benar. Namun, anak itu menjadi lebih cemas dan lebih terbata-bata. Orang tua disarankan untuk tidak menyuruhnya mengulangi kata-kata dan menunjukkan kepadanya cara bersantai dan memulai setiap kata dengan lembut. Selain itu, mereka harus memuji periode pidato yang lancar dan memberikan suasana yang santai dan menyenangkan. Tanpa disadari, orang tua menjadi kesal dan mengomunikasikan kegelisahan mereka dengan berbagai cara. Pendekatan ini menyebabkan hilangnya gagap. Harus ditunjukkan bahwa orang tua sangat berhati-hati dan masalahnya sangat singkat. Namun, ini menyoroti pentingnya mengambil beberapa tindakan ketika kegagapan tampaknya memburuk. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi stuttering atau gagap ini adalah gangguan komunikasi yang ditandai dengan seringnya pengulangan atau perpanjangan suara atau suku kata. Gagap biasanya terjadi karena genetik atau keturunan. Gangguan neurogenik, tumbuh kembang anak yang terhambat, tekanan dari keluarga ataupun orang tua. Ada beberapa cara untuk mengatasi stuttering atau gagap, yaitu berpidato mondar-mandir, mendorong anak-anak untuk memperlambat bicara mereka, dan memulai setiap suku kata dengan lembut. Metode berbicara cepat dan meningkatkan motivasi. Adapun pencegahan stuttering dengan cara membuat suasana tenang, menjaga kontak mata, latihan rutin terapi wicara, hindari perhatian lebih, memberikan waktu untuk berbicara.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.